Karena yang membuat kehidupan kita jelas bukan karena situasinya terang benderang, tapi karena Tuhan yang kita ikuti adalah Tuhan yang setia. Saya mau mulai dengan kata-kata seperti ini. Yang membuat orang kuat, ya, bukan karena hidupnya ringan, tapi karena dia tahu kemana hidupnya sedang diarahkan. Kalau seseorang bisa memandang ke depan dengan jelas, meskipun capek, dia tetap melangkah. Meskipun berat, dia nggak berhenti melangkah. Tapi kalau masa depan yang dia lihat kabur, ya, orang bisa capek bukan karena banyak masalah, tapi karena nggak tahu semua kondisi hidup ini mau dibawa kemana. Ada satu kisah nyata yang sangat menarik tentang seorang perenang wanita dari Amerika yang bernama Florence Chadwick. Cita-citanya luar biasa banget. Berenang menyeberangi Selat Catalina sejauh 35 km. Upayanya yang pertama ini dia lakukan pada tanggal 4 Juli 1952. Saudara perhatikan, ini bukan renang gaya bebas di kolam renang, saudara, ya. Ini berenang di laut yang kalau capek nggak bisa minggir di pinggir kolam lalu minum es kelapa. Nggak bisa. Pada percobaan pertamanya, situasi kabut sangatlah tebal. Pandangan hampir bisa dikatakan nol. Sulit sekali dia bisa lihat. Saudara, berapa jam dia berenang? 1 jam? 5 jam? 10 jam? Dia berenang selama 16 jam tanpa henti. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Dia menyerah dan minta diangkat ke perahu. Dan waktu sudah di perahu, barulah dia tahu ternyata pantai tujuan tinggal kurang dari 1 kilometer lagi. Nyakit nggak, saudara? Nyakit. Bayangin aja perasaan dia. Sudah 34 kilometer loh. Gagal karena tinggal 1 kilometer. Saya rasa kondisi dia saat itu bukan capek badan, tapi capek hati juga, ya. Menghadapi kenyataan tersebut, Chadwick bilang begini, saya nggak cari-cari pembenaran diri, tapi kalau saja saya dapat melihat pantai tujuan di sana, pasti saya akan mampu mencapainya. Dan dengan kata lain maksudnya adalah, kalau saja aku bisa melihat daratan di depan itu, aku pasti bisa sampai. Artinya bukan rasa lelah yang menjadi alasan kegagalannya, tapi karena dia nggak bisa melihat garis pantai yang mau dia capai, karena terhalang oleh kabut tebal, akibatnya dia stres, frustasi, sehingga dia hilang harapan dan berhenti berjuang sebelum berhasil tiba di garis finish. Artinya dia gagal bukan karena dia nggak kuat, bukan karena dia nggak mampu, tapi karena dia nggak bisa lihat gambaran ujungnya. 2 bulan kemudian, dia mencoba lagi dengan rute yang sama. Kabutnya sama tebelnya, tapi kali ini dia berhasil berenang mencapai pantai California. Bahkan memecahkan rekor, saudara. Bukan itu aja, bahkan dia berhasil memecahkan rekor dengan menempuh jarak 2 jam lebih cepat dari perenang laki-laki yang memegang rekor sebelumnya. Apa bedanya dari 2 peristiwa tersebut? Kabutnya sama, airnya idem, air laut. Capeknya juga sama. Tapi ada satu bedanya. Kali ini dia berenang sambil membayangkan tujuan. Yang mengerti katakan amin. Dia gak fokus pada kabutnya, tapi fokus pada pantai yang akan dia capai. Begitu juga dalam kehidupannya kita, saudara. Masalah boleh sama, keadaan masih belum berubah, doa kita mungkin masih belum dijawab, tapi bedanya besar banget loh kalau hati kita punya arah. Karena itu firman Tuhan hari ini berjudul senantiasa dekat memandang ke depan. Kita nggak bisa memandang ke depan dengan benar kalau kita nggak hidup dekat sama Tuhan. Karena yang membuat kehidupan kita jelas bukan karena situasinya terang benderang, tapi karena Tuhan yang kita ikuti adalah Tuhan yang setia.
Sehingga di ujungnya nanti rencana dan janjinya itu bersifat pasti. Yang mengerti katakan amin.